Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PJJ SD Lab School UNES. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam kondisi sehat serta bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Sobat PJJ SD Lab School UNES, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, pecahan dalam hal ini kita tidak hanya pada pecahan biasa, desimal, persen atau campuran ya, melainkan nanti kita akan perkalian dan pembagian dalam berbagai bentuk pecahan. Nah, Sobat PJJ, simak baik-baik video penjelasan dari Ibu berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan materi matematika pada bagian operasi perkalian dan pembagian pecahan. Nah, Sobat PJJ, materi ini itu merupakan materi ulang yang sudah kalian dapat di bangku kelas 5. Hanya di dalam materi di kelas 6 ini kita akan melakukan berbagai variasi soal untuk pemantapan. Nah, sebelum menuju ke berbagai soal, Ibu akan mengulas kembali pada konsep utama perkalian. Nah, pada konsep utama perkalian, ketika kita memiliki pecahan A per B dikali dengan C per D, di mana A dan C adalah pembilang dan B dan D adalah penyebut, maka operasi perkaliannya kita hanya tinggal mengalihkan atas dengan atas per bawah dengan bawah. A kali C per B kali D, itu konsep pada perkalian. Nah, sedangkan pada pembagian itu merupakan lawan dari perkalian. Jadi ketika kita menjumpai operasi pembagian pada pecahan di mana A per B dibagi dengan C per D, ini sama halnya dengan perkalian. Akan tetapi bilangan pertamanya yaitu A per B kita tulis tetap. Operasi pembagian kita ubah dengan lawannya yaitu perkalian. Sedangkan bilangan yang kedua, pecahan yang kedua yaitu C per D, kita balik D per C yang awalnya C sebagai di atas atau sebagai pembilang berubah menjadi sebagai penyebut atau yang berada di bawah. Begitu juga dengan D yang awalnya di bawah menjadi di atas. Hanya pada pecahan setelah tanda bagi. Tanda bagi dibalik, pecahan setelah tanda bagi kita juga dibalik. Seperti itu konsep umum pada perkalian dan pembagian. Nah, setelah ini video kedua ini untuk pembahasan aplikasi pada soal. Ibu tekankan kembali bahwa pecahan itu kan sebenarnya ada berbagai macam. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada yang dalam bentuk desimal ataupun persen. Bagaimana ketika pertanyaan itu terdapat berbagai macam bentuk pecahan? Nah, kalau dalam soal terdapat berbagai bentuk pecahan, Sobat PJJ fokus pada hasilnya nanti. Hasilnya nanti itu sesuaikan pada pertanyaannya. Kalau pertanyaannya meminta untuk dalam bentuk pecahan biasa atau campuran, desimal atau persen, maka nanti bagaimanapun caranya, berbagai macam caranya, yang terpenting hasil akhir itu sesuai pada pertanyaan yang diinginkan. Nah, perhatikan contoh pada contoh pertama ini. Di sini ada 4 per 5, kemudian dibagi 0,2 dikali 1 per 2. Nah, tips dalam menyelesaikan soal operasi perkalian atau pembagian dari berbagai bentuk, kita ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena ketika kita menyelesaikan perkalian dan pembagian dengan pecahan biasa itu jauh akan lebih mudah. Nah, 4 per 5 kita tulis sama karena 4 per 5 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Dibagi 0,2 ini pecahan biasanya adalah 2 per 10 dikali 1 per 2, pecahan biasanya adalah 3 per 2. Dapat dari mana 3 per 2 ini? 3 per 2 itu didapat dari 2 dikali 1 ditambah 1. Pernya tetap, yaitu penyebutnya tetap 2, sini tetap 2 ya. Setelah ini fokus kepada yang pembagian terlebih dahulu ya. Konsep pada pembagian sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pembagian itu merupakan operasi lawan dari perkalian. Sehingga 4 per 5 kita tulis 4 per 5 tetap. Nah, pembagian ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat bilangan keduanya atau bilangan setelah operasi bagi itu dibalik.
awalnya 2/10 menjadi 10/2. Dikali 3/2, ini 3/2 tetap, karena ini operasi perkalian. Nah, kita selesaikan satu persatu dulu. Perkalian berarti atas kali atas. 4 kali 10, 40. 5 kali 2 sama dengan 10. 40/10 dikali dengan 3/2. 3/2 ini dari soal di atas ya. Kamu bisa kok langsung mengalihkan 4 kali 40 kali 3 itu bisa. Nanti hasilnya sama dengan 120. 5 kali 2 kali 2 sama dengan nanti hasilnya langsung 20 itu bisa. Tapi kalau mau step per step atau dua bilangan dulu juga tidak apa-apa. Hasilnya tidak akan mempengaruhi. Ibu lanjut lagi, 40 kali 3 sama dengan 120, 10 kali 2 sama dengan 20. Sehingga di sini adalah pecahan ya. Kita akan menentukan hasil akhirnya. Apakah 120 itu habis dibagi dengan 20? Ya habis, berarti maka hasilnya adalah bilangan bulat. Kalau 120/20 atau dibagi dengan angka kalau tidak bisa bulat, maka kalian ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ataupun bentuk desimal atau bentuk pecahan campuran sesuai dengan soal yang diinginkan. Tetapi kalau hasilnya bulat, pasti sudah berhenti sampai sini kecuali yang diminta dalam bentuk persen ya. Karena ini sudah hasilnya bulat, maka berhenti sampai sini. Kita akan menuju ke contoh yang kedua ya. Kembali pada contoh yang kedua, soalnya 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20%. Lagi-lagi kita harus mengubah semua pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa karena agar mudah untuk menyelesaikannya. 1/3/5 itu berarti kan sama dengan adalah 5 kali 1 ditambah 3 yaitu 8/5. Dikali 0,25 bentuk pecahan biasanya adalah 25/100. Kalau kalian hafal bisa langsung nih 0,25 itu sama dengan 1/4, itu tidak apa-apa. Kemudian pembagian tetap kita tulis pembagian dulu. 20% itu kan berarti sama dengan 20/100. Nah, langkah selanjutnya kalian sederhanakan terlebih dahulu pecahan-pecahan yang bisa disederhanakan. Agar apa? Agar kita nanti menyelesaikannya tidak menyelesaikan hasil dengan angka besar, melainkan sudah angka-angka kecil karena sudah disederhanakan terlebih dahulu. Kita sederhanakan dulu ya. 8/5 tetap menjadi 85 dikali 25/100 itu sederhananya sama-sama dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4 sehingga 1/4 dibagi 20/100. Kita bagi sama-sama 20 yaitu 20 bagi 21. 100 bagi 20 sama dengan 5. Nah, angkanya akan menjadi kecil kan? Kalau angka kecil pasti enak kita selesaikan karena akan mudah dalam menghitungnya. Nah, sekarang di sini ada pembagian. Ibu akan menggunakan langsung perkalian 3 pecahan ya. Operasi pembagian ini, nah operasi ini kita ubah dulu ya. 8/5 kita tetap 8/5 dikali 1/4. Pembagian kita ubah ke dalam bentuk perkalian, berarti angka 1/5 berubah menjadi 5/1. Ingat, pembagian diubah perkalian, angka setelah pembagian dibalik. Nah, setelah ini Ibu akan menggunakan cara penyederhanaan atas bawah. Ya, ini hanya berlaku untuk perkalian. Kalian bisa menggunakan cara seperti pada contoh pertama, selesaikan dulu operasi pecahan yang pertama, kemudian selesaiin yang kedua, atau kalikan 8 1 kali 5, 5 kali 4 kali 1, langsung itu bisa. Oke, kita nanti akan membandingkan ya. Kita pakai cara yang seperti contoh yang pertama. Berarti ini 8 kali 1 kali 5, berarti kan tulis 8 kali 1 kali 5 per 5 kali 4 kali 1. 8 kali 1 kali 5 adalah 40. 40/5 kali 4 kali 1 adalah 20. Hasilnya sama dengan 40/20 sama dengan 20. Hasilnya sudah dalam bentuk bilangan bulat. Nah, Ibu akan memberikan contoh juga nih apabila bagaimana nih setelah pada bagian ini aku mau menggunakan yang namanya coret silang itu loh, yang seperti kalian katakan coret silang. Boleh lah, syaratnya coret silang itu adalah cari angka atas dan bawah yang sama, atau cari angka atas dan bawah yang habis dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini kebetulan ada angka 5, bawahnya di sini juga ada 5. Ini bisa kita sederhanakan dengan kita coret. Ini kan hasilnya dibagi 5 1, ini dibagi 5 1. Sehingga kan kalau dibuat pecahan di sini, nah 8 kali 1 kali 1. 8 kali 1 kali 1 per 1 kali 4 kali 1.
1 kali 4 kali 1. Nah, kalau dilanjutkan sama dengan 8/4. 8/4 itu sama dengan 2. Jawabannya akan sama dengan kalau kita menyelesaikan secara manual. Ini maaf ya, ini bukan 20 tapi 2. Nah, ini Ibu coret ya. Ini adalah 2. BCJ, kita ke contoh yang ketiga ya. Kalau contoh yang ketiga ini bedanya pada apa? Operasinya sama, yang membedakan hanya ada operasi yang ditanda kurung. Ini berarti mutlak harus kalian selesaikan terlebih dahulu yang ada kurungnya. Langkahnya sama, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Yaitu 3,5 pecahan biasa berarti 35 per satu angka di belakang koma, berarti ini per 10. Dikali dalam kurung, jangan sampai kalian hilangkan ya. 3/5, tetap 3/5. Dibagi 20% itu berarti sama dengan 20/100. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang dikurung. Berarti yang tidak dikurung kita turunkan lagi sampai kita hitung. Dikali dalam kurung. Nah, pembagian pecahan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 3/5 tetap dikali 20/100 menjadi 100/20. Nah, sekarang 35 kita turunkan kembali dikali. Nah, 3 kali 100 sama dengan 300 per ini 30, ini 10 ya, kebanyakan 0. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, 35 dikali 300 per 100, 35 kali per 10. Nah, Sobat BCJ, kalian bisa menyederhanakannya terlebih dahulu biar angkanya kecil, biar enak disederhanakan. 35 per 100 kita sederhanakan bagi dengan 5 ya, yaitu 7/2. Kalau 300 per 100 sederhanakan bagi 100 semua sama dengan 3/1. Nah, sekarang kita selesaikan nih. 7 kali 3 sama dengan 21/2. Nah, hasilnya kan 21/2. Kalau kita selesaikan, maka hasilnya kan tidak mendapatkan bilangan bulat. Maka kalau seperti ini, kalian lihat pada kunci jawaban atau pertanyaannya menginginkan kemana? Menginginkan ke bentuk desimal atau menginginkan ke bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan dan pecahan sederhana, maka jawabannya 21/2. Ini kan bukan bilangan pecahan biasa, melainkan ini akan menjadi pecahan campuran. Mengapa? Karena angka pembilangnya, yaitu angka di atasnya 21 ini lebih besar daripada 20, lebih besar daripada 2 ya. Sehingga di sini 21/2 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk ini, kita sudah mendapatkan bahwa hasilnya yaitu 21/2. Ini kembali lagi ke soal yang diinginkan, apakah dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persen. Nah, kasusnya kalau 21/2 ini kalau dalam bentuk pecahan paling sederhana, maka ini tidak menjadi pecahan biasa, melainkan sudah menjadi nanti akan menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kalian cari hasil sama sisanya. Dari 21 dibagi 2. 21 dibagi 2 itu hasilnya 10 dan sisanya adalah 1. Sehingga bentuk pecahan biasanya 10 dari hasil yaitu 10, 1 adalah sisa, 2 ini dari penyebut yang sebelumnya yaitu 10, 1/2. Nah, kalau dalam bentuk desimal maka akan gampang. 10 1/2 itu sama dengan berapa? 10 1/2 sama dengan 0,5, berarti 10,5. Seperti itu ya Sobat BCJ. Boleh ini, boleh yang bawah, tergantung pada soal yang diinginkan. Ini contoh yang terakhir ya. Ibu memiliki soal 75% dibagi dalam kurung 0,5 dikali 1/5. Nah, ini hukumnya wajib yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Bukan berarti diselesaikan dahulu itu mengubah posisi ya, jangan. Melainkan pecahan yang tidak di dalam kurung atau 75 ini kita tetap tulis, yaitu tetap 75%. Nah, dibagi dalam kurung.
Nah, ini ubah ke dalam bentuk pecahan semuanya ya. 0,5 pecahannya menjadi 5/10 dikali 1/5. Nah, sama dengan 75%. Berarti kan ini 75/100 atau 75% dulu enggak apa-apa. Nah, ini ini ada angka 5, ada angka 5 ya. Atas bawah ini ya, ini katakan atas bawah angkanya kembar dan habis dibagi. Maka ini Ibu coret dengan angka ini, maksudnya angka 5 dibagi dengan angka 5, ini juga dibagi dengan angka 5. Sehingga di sini menjadi 1 kali 1 per 10 kali 1. Nah, 75% dibagi 1 per 10. Nah, sekarang kita selesaikan ini. 75% itu sama dengan 75/100 dibagi 1/10. Nah, sekarang ini dibagi kok kali ini. Dibagi 1/10. 75/100 kita ubah ke dalam perkalian. 1/10 kalau ini udah dalam bentuk perkalian maka dibalik 10/1. Nah, kita bisa melakukan penyederhanaan 10 dengan 100. Ini kita coret sama-sama dibagi dengan angka 10 ya, sama-sama dibagi dengan angka 10. 10 bagi 10 1. 100 bagi 10 yaitu 10. Sehingga kan yaitu kita setelah melakukan penyederhanaan yaitu 10 sama 100 dibagi dengan 10 jadinya kan 75 kali 1 per 10 kali 1. Ini kan sama dengan hasil akhirnya 75/100. Kembali lagi kepada bentuk soalnya, yang diinginkan apa, dalam bentuk pecahan biasa atau dalam bentuk pecahan campuran atau dalam bentuk desimal. Kalau ini dalam bentuk pecahan biasa maka kan kita sederhanakan, ini 10 ya, 75/10. Oke, ini aku ganti 75/10. Sekarang kan dalam bentuk pecahan campuran, berarti kan kita harus mencari hasil dan sisa. Nah, 75 bagi 10 hasilnya kan 7. 7 kali 10 kan 70, berarti kan sisanya adalah 5. Maka hasilnya kan 7, 5/10. Ini disederhanakan, 5/10-nya disederhanakan menjadi 7. 5 sama 10 dibagi 5, yaitu 1/2. Bentuk pecahan campuran. Tetapi kalau ini diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka ini juga bisa menjadi 7,5. Jadi tergantung pada soal yang diinginkan ya. Dalam bentuk pecahan campuran paling sederhana atau biasa paling sederhana atau dalam bentuk desimal, harus salah satu. Jangan sampai yang diminta soal dalam bentuk desimal tapi jawaban kalian dalam bentuk pecahan. Nah, ini nanti akan menjadi pengurangan nilai. PJJ Lab School Math, itulah penjelasan dari Ibu tentang operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, Sobat PJJ, kunci dari keberhasilan atau kesuksesan kalian menyelesaikan soal-soal seperti itu, yang pertama yaitu perbanyaklah latihan. Nah, latihan itu bukan berarti kalian mencari soal-soal yang terlalu lama untuk kamu cari, melainkan kalian bisa mengulang contoh-contoh soal yang sudah Ibu beri, atau bahkan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket kalian. Nah, semakin banyak kalian latihan soal, maka tingkat ketelitian, kemudian tingkat kecermatan serta ketepatan dalam menjawab soal matematika akan bisa kalian penuhi atau kalian bisa berhasil dalam menyelesaikan setiap soalnya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bisa bermanfaat untuk materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.